Jadi ini video ke-6 aku tanggal 6 April 2026. Halo diriku yang berumur 38 tahun. Sekarang aku berumur 28 tahun nanti Oktober. Dan sekarang masih April. Semoga aja nanti tahun ulang tahun nanti aku bisa ngerayain tiup lilin ya, meskipun aku sendiri yang beli. Ya udah sih gitu kan, yang penting aku bisa tiup lilin buat diri aku sendiri, dan itu mungkin akan jadi momen yang yang oke lah gitu kan. Aku mau cerita hari ini aku masakin teh Tina seblak, katanya sih enak ya. Dan aku pulang tadi jam 1. Entah kenapa aku malas banget kemana-mana. Padahal aku libur, tapi aku sama sekali nggak kemana-mana selain ke tempat kerjanya teteh aku itu. Di umur 28 ini kan, kayak kalian gitu juga gak sih? Di umur 28 dan belum nikah gitu, kalian merasa kayak ternyata gak menikah gitu, belum menikah juga bukan hal yang mengerikan gitu. Kayak belum menikah juga mungkin gitu terkadang menjadi hal yang privilege gitu. Kayak yang udah nikah aja gitu mungkin, dan banyak ya di luar sana yang kayak coba aja aku belum nikah, mungkin aku gini gitu. Dan ternyata belum menikah dan belum punya pasangan, juga belum punya anak itu nggak seburuk itu gitu. Meskipun dulu aku mikir kayak ada nggak ya yang bakal nikahin aku, tapi sekarang di umur sekarang gitu kan, aku mikir kayak kalau seandainya nggak ada yang nikahin aku gitu kan, aku siap gitu. Aku siap kok hidup sendirian gitu. Kayak dan sepertinya aku juga akan mencari kebahagiaan lain selain berpasangan ataupun punya anak gitu. Kayak mungkin aku akan menghabiskan waktu dan uang aku, pendapatan aku gitu buat hal-hal yang tidak relevan sama pasangan dan juga anak gitu. Kayak mungkin traveling gitu kan, dan mungkin juga belajar terus gitu sampai mungkin aku bosen dan tinggal di panti jompo yang banyak orang seumuran aku gitu. Kalau seandainya nanti aku udah 60 tahun atau 50 tahun dan aku gak bisa produktif lagi, aku gak punya anak ataupun pasangan, mungkin aku akan tinggal di panti jompo gitu. Aku mikir sekarang kayak gitu. Dan aku mau tahu juga ya, bukan mau tahu sih, gak bakal tahu ya sekarang, nanti ya 10 tahun kemudian aku tahunya gitu, ternyata aku gini gitu, ternyata aku menemukan gitu kan orang yang membuat aku percaya bahwa aku menemukan orang tepat gitu. Apakah aku menemukan orang yang tepat gitu 10 tahun kemudian? Kayak dan menurut aku sekarang gitu, orang yang tepat menurut aku sekarang ya, laki yang tepat menurut aku sekarang untuk dijadikan suami gitu, untuk selamanya. Untuk selamanya, pertama nggak ngerokok, itu sih yang paling penting sekarang buat aku. Cowok yang nggak ngerokok itu kayak kayak dia itu peduli sama diri dia sendiri, dan pastinya setelah dia peduli sama diri dia sendiri, sama badan dia sendiri, tentunya dia juga peduli sama
pasangannya gitu. Dia nggak mau pasangannya juga menerima hal negatif dari rokok gitu. Makanya aku tegasin gitu kan, kayak kamu harus pilih lelaki. Kalau memang kamu mau nikah gitu, pilihlah lelaki yang setidaknya tidak merokok gitu kan. Dan sebagai orang muslim, kayak nggak ngerokok dan juga nggak minum minuman keras gitu kan, kayak apa tuh namanya, kayak anggur gitulah pokoknya. Dan selain tidak merokok, ya tentu saja nggak judi ya, nggak ngerokok, nggak judi, nggak apalagi narkoba. Jangan ditanya deh kalau kamu milih cowok yang pernah gitu kan, meskipun cuman pernah gitu narkoba, dan dia ngaku dia pernah narkoba gitu, meskipun dia nggak ngerokok juga, kamu harus mundur ya. Aku akan mundur, oke. Gimana pun posisi dia sekarang gitu, karena aku nggak mau ngorbanin gitu masa depan aku nanti gitu kan. Aku nggak mau ngorbanin, apalagi kalau seandainya mau punya anak gitu kan, terus bapaknya pernah narkoba. Aku nggak bisa bayangin itu. Nah, selain itu juga nggak pelit. Kalau ketemu sama cowok pelit, kayak tuh cowok udah baik lah istilahnya, dia nggak ngerokok, nggak pernah narkoba, nggak minum juga, tapi ternyata dia pelit, awas aja ya lu kalau lu nerima cowok yang pelit. Apalagi udah pelit terus dia merotin gitu, kayak nggak bisa lu hidup dengan cinta gitu deh. Udah mending lu nggak usah hidup, nggak usah punya cinta gitu kan kalau lu milih yang kayak gitu. Udah. Nah, kalau seandainya dia udah nggak ngerokok, nggak judi juga, nggak pernah narkoba, nggak minum, terus dia juga nggak pelit, baik kan, tapi ternyata dia selingkuh, apalagi waktu pacaran sama kamu ataupun lagi deket sama kamu dia deket juga sama cewek lain, ataupun kalau kayak kamu itu bukan istilahnya, dia udah ngomongin serius sama kamu dan dia udah istilahnya udah pacaran gitu kan, tapi ternyata dia selingkuh. Itu juga akan jadi hal yang bikin aku mundur, bukan pelan-pelan tapi langsung mundur cepet-cepet. Oke. Jadi 3 hal itu, kayak 1 ngerokok, 2 pelit jangan, dan 3 selingkuh itu juga jangan. Karena dari hal 3 itu, kayak ada ngerokok, ada minum, ngerokok, dan narkoba pernah gitu kan, dan juga pelit, terus 1 lagi selingkuh. 3 hal itu udah menunjukkan kalau dia tuh nggak respect sama pasangannya gitu, dia nggak respect sama kamu gitu. Udah itu aja sih ya. Kalau kayak kalau kayak sikap sifat gitu kan, kayak dia suka mukul, ya tentu aja aku nggak bakal mau lah. Kayak masih pacaran aja dia udah mukul, ya pasti ya nggak mau gitu. Dan kita cuman bakal tahu dia mukul atau enggak ya setelah kita lama gitu. Dan kalau seandainya dia mukul gitu kan, dia udah punya 3 kriteria itu, nggak ngerokok, nggak selingkuh, dan nggak pelit, tapi dia mukul, udah itu juga nggak boleh nggak boleh dimaklumin. Udah. Jadi mungkin poinnya 4 ya, bukan 3 lagi tapi 4. 4 itu jangan sampai ada ke-4 sikap itu di cowok yang kamu pilih gitu. Ngerokok, minum, judi, itu 1 paket. Pasti yang ngerokok.
Kayak yang ngejudi itu pasti sambil ngerokok, kayak yang apa namanya, narkoba itu pasti dia ngerokok juga. Istilahnya pasti dia waktu dia ngerokok itu pasti dia kayak kalau dia ngerokok itu pasti dia penasaran sama hal lain gitu kan. Kayak mungkin ngerokok doang, tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia ngerokok juga ngelakuin hal yang tiga itu. Jadi istilahnya kalau nggak ngerokok, nggak jadi nggak apa gitu kan, itu better, baik. Itu apa ya, jadi pertimbangan pertama gitu. Dia nggak ngerokok, nggak narkoba, nggak judi, itu pertimbangan pertama. Pertimbangan keduanya itu pelit atau enggaknya. Pertimbangan ketiganya itu selingkuh atau enggak juga. Dan pertimbangan keempatnya itu kasar gitu istilahnya, kasar, suka mukul apa enggak. Itu 4 kali ya poinnya. Awas aja lo kalau punya salah satu, bukan, kalau lo milih cowok yang punya salah satu sikap itu lo bego. Ini lo sendiri aja gitu. Udah, itu aja ya pesan aku sekarang hari ini. Aku mau ngomong itu aja. Udah, bye bye.